Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Tailor Lure. Kali ini kita ingin mereview sepatu-sepatu jahit yang biasa kita pakai untuk mesin jahit tipikal ya. Untuk mesin jahit tipikal ini, jadi sepatu yang kita gunakan itu beda dengan mesin jahit pada mesin jahit hitam. Di sini ukuran dan jenisnya berbeda dengan mesin jahit hitam. Maka dari itu kita harus tahu apa saja sih yang sering digunakan atau yang sering dipakai untuk menjahit menggunakan mesin jahit hitam ini. Menggunakan sepatu-sepatu apa saja? Ya, di sini kita bahas ya. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6 sepatu yang sering saya pakai dan mungkin jadi referensi teman-teman semua. Kalau pakai mesin jahit tipikal itu bagusnya pakai sepatu apa, dan untuk jenis kain yang ini harus pakai sepatu apa. Oke, di sini kita bahas ya. Di sini sudah ada sepatu ya, satu sepatu biasa. Ini bisa digunakan untuk menjahit kain tebal ataupun tipis, tapi dia lebih cenderung pakai sepatu yang untuk kain yang tebal biasa ya. Dia bagus untuk setikannya, dia juga lumayan bagus. Jadi ini direkomendasikan sekali, sangat direkomendasikan sekali untuk kain-kain yang tebal ataupun kain-kain yang tidak licin. Nah, ini sepatu ini satu. Oke, terus ada sepatu ini, sepatu shredding Jepang. Jadi sepatu ini digunakan untuk ketika kita untuk menjahit resleting Jepang, karena di sini sudah ada dua sisi ini bisa digunakan satu sisi ketika kita menjahit kanan, resleting kanan, dan satu yang untuk menjahit resleting kiri. Nah, ini sangat digunakan ketika kita mau menjahit resleting Jepang. Ini wajib digunakan, karena kalau tidak digunakan maka resleting Jepangnya akan kelihatan dari luar. Oke, bentuknya dia berbahan dari ataupun dari plastik biasa ya, sangat ringan sekali. Untuk yang ketiga kita ada sepatu teflon. Di sini ada dua jenis sepatu teflon ya, jadi kita harus tahu mana sih yang pas buat kita. Sepatu teflon itu yang bagus untuk kain apa. Di sini ada sepatu teflon yang berukuran T30 350 ya. Ini digunakan untuk menjahit kain-kain seperti jersey ataupun kain-kain tipis. Bisa juga ya, bagus digunakan untuk kain-kain yang tipis ataupun kain-kain yang licin. Gunanya ini adalah ketika kita menjahit tipis, dia bisa menstabilkan kain yang ada di bawah. Yang satunya juga ada sepatu teflon juga, ini sama dia, tapi beda bentuk dan beda gunanya juga. Kalau ini digunakan untuk menjahit seperti menjahit kaos ataupun kain-kain yang berbangsa lentur. Untuk selanjutnya kita ada sepatu klim. Nah, ini beda dengan ya, dia bisa dikatakan juga sebagai sepatu corong. Dia digunakan untuk mengklaim pada ujung-ujung ataupun pada bagian-bagian tertentu, bagian bawah ataupun bagian lengan bisa juga. Ini kalau masih pemula biasanya masih sulit menggunakan, maka mungkin lain kali kita akan menggunakan ataupun membuat tutorialnya sebagai bagaimana sih cara membuat sepatu klim ataupun menggunakan sepatu klim. Sepatu klim ini ada banyak ukuran, kita pakai ukuran yang kecil saja.
kita pakai ukuran yang 5/32. Dia ada yang ukuran besar dan ada ukurannya yang kecil sekali ada. Dia terbuat dari besi, sangat kuat, sangat kokoh. Dia sangat bagus sekali kalau kita membuat atau menjahit menggunakan untuk klaim-klaim bagian bawah. Terus ini ada lagi sepatunya kecil banget. Ini digunakan untuk menjahit untuk stikan kecil ya. Jadi kalau kita mau menjahit dengan stikan kecil ini sangat pas sekali. Jadi kita bisa mengukur seberapa kecil jahitan kita menggunakan sepatu ini. Ini kecil banget ini. Jadi ini cocok sekali kalau untuk pemula. Kita harus tahu bagaimana sih ataupun sepatu apa yang cocok untuk kita gunakan ketika kita menggunakan mesin jahit tipikal ini. Oke, sebelum terakhir kita coba memasangnya ya. Kita pasang menggunakan sepatu biasa saja. Di sini udah kosong. Sebelum kita pasang, kita naikkan dulu tuas ini menggunakan yang ada di bawah. Tekan. Kita gunakan obeng untuk mengencangkannya. Cukup mudah sekali kalau kita mengganti ataupun memasang sepatu ini. Oke, udah terpasang, udah bisa kita gunakan sepatunya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi bersama teman-teman. Mungkin ada kekurangan ataupun kesalahan dari kami, saya mohon maaf. Sekiranya bisa bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jarum.